antitum atau kubur kosong. Ya, saya tadi pagi terkesan dengan status FB dari Bang Jirin, ya, ceritanya tentang salib, dan salah satunya adalah di waktu itu ada banyak wanita yang datang untuk mendekati Yesus, ya, menjumpai Yesus. Wanita-wanita menangisi, mendekat kepada Yesus, berziarah di kubur Yesus. Bahkan wanita itu adalah orang-orang yang pertama kali untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, ya kan? Ya, sekarang laki-lakinya di mana? Halo, laki-lakinya cuci tangan, Pontius Pilatus, dan menyerahkan Yesus lebih adili. Laki-lakinya menjual Yesus, ya, mengkhianati Yesus. Laki-lakinya menyangkal Yesus. Terus laki-lakinya menjauh dari Yesus waktu Yesus mau disalibkan dan pergi ke aktivitas masing-masing sebagai penjara ikan. Tetapi kali ini saya percaya ada laki-laki yang dibangkitkan untuk mendekat pada Yesus, amin. Ya. Tapi saya juga heran ya, kenapa di gereja bakti STT juga lebih banyak wanita ya? Sebelah sini wanita, sebelah sini pria setengah. Sudah itu masih diisi sebagian wanita lagi. Di gereja-gereja pendoa siapa wanita, singer wanita, ya, aktivis wanita, ya, orang-orang di para pendoa isinya wanita, di mana doa wanita, di dalam pelayan misi banyak wanita. Laki-laki harus bangkit, amin. Saya laki-laki rasanya menyindir diri sendiri. Di mana-mana banyak wanita, ya, nggak tahu, mungkin gereja saudara lebih banyak laki-lakinya, mengucap syukur. Tapi kita harus bangkit sebagai pria yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, amin. Oke, sebelumnya saya lupa, saya punya buku. Saudara mau buku? Siapa yang suka buku? Sudah nggak zaman buku ya? Saya punya buku dari Andrew Wommack. Mau? Mau. Kalau mau ambil, saya punya 4. Ambil. Saya punya handphone, mau? Oke, kalau mau lagi saya masih punya lagi. Oh ya. Oke. Saya punya sepatu ukuran 43, mau? Laki untuk laki-laki. Oke, nanti dibagi pas Natal ya. Selamat, oke. Lanjut. Nah, Yesus mati kayu salib untuk menebus dosa, untuk mengampuni kita semua, dan kita sebagai manusia yang berharga. Karena kita berharga, maka Dia menebus kita. Amin. Nah, ketika Yesus mati kayu salib, saya percaya bahwa ada pemulihan di dalam setiap orang yang percaya. Merubah setiap orang yang dari tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, dari nothing ke something, menjadi orang yang berarti, menjadi orang berharga. Ini saya percaya ini kuasa daripada salib Yesus. Oleh karena itu setiap orang yang ditebus harus memiliki rasa berharga, harus memiliki rasa bahwa kita ini ditebus. Ini pribadi yang spesial. Kita berharga karena Dia mau menebus kita. Kita menganggap diri kita adalah sesuatu yang spesial, sehingga Dia sebagai pemilik surga mengosongkan surganya untuk datang ke bumi, untuk menemui kita, mati kayu salib, supaya kita bisa mengisi surga. Karena saya percaya bahwa mungkin bagi Dia surga nggak ada artinya kalau tidak ada saudara dan saya juga, ya kan? Jadi buat Dia surga kosong itu nggak istimewa. Surga harus penuh, makanya Dia mengosongkan surganya
untuk bisa diisi oleh orang-orang yang berarti, orang-orang berharga, orang-orang spesial. Kita ditebus karena kita berharga. Ya, kita ditebus karena sebanding, karena berharga. Nah, saudara bisa lihat ada istilah barter ya. Barter itu biasanya sesuatu yang harganya sama atau sama-sama cocok, sama-sama suka, baru ditukar, betul ya? Ya, coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, sesuatu yang ditebus karena berharga. Sangat sia-sia kalau kita menebus sesuatu dan akhirnya nggak ada artinya. Saudara pernah gadekan sesuatu gitu kan, terus ditebus. Kalau barangnya nggak berarti pasti nggak perlu ditebus lah ya. Ya. Atau saudara pinjam sesuatu dan ada jaminannya gitu kan, harus tebus. Kalau jaminannya mobil, jaminannya motor, BPKB apa, pasti saudara tebus karena berharga. Ya kalau jaminannya pulpen gitu kan ya, sepatu gitu, mungkin nggak perlu tebus lah, murah juga nggak ada artinya. Ya. Nah sementara orang bertukar gitu karena sesuatu yang berharga atau sama-sama cocok, ya sesuai dengan harganya atau sama-sama senang. Ya, coba kita lihat beberapa contoh. Zaman dulu ada pertukaran antara sayur dengan beras, ya cocok ditukar gitu ya, sama-sama membutuhkan. Ya kan, ada ikan dan ayam gitu kan, orang yang di pantai dengan orang berternak ayam, sama-sama pengen makan daging, ditukar. Ya, sesuai dengan kecocokannya, ya sekilo ikan, berapa kilo daging ayam, ya boleh ditukar lah. Ya. Terus beberapa tahun lalu bapak saya punya burung dan mau ditukar sekian petak sawah. Ya, karena merasa bahwa ini burungnya istimewa. Jadi ada orang yang suka dengan barang-barang yang tertentu. Beberapa tahun lalu ada tanaman yang bisa ditukar mobil, gitu kan? Ya, kayaknya di sini pernah mengalami kejadian-kejadian kayak gini. Ya, sisa-sisanya masih ada di situ. Ya kan, itu mobil loh. Ada Innova, ada Avanza. Ya, beberapa tahun lalu seharga. Ya, terus beberapa waktu lalu ada batu akik ditukar dengan rumah. Batu akik sampai ratusan juta. Ya, karena merasa ini spesial, tukar dengan rumah saya. Ya, ada yang begitu. Ya, kalau anak mahasiswa laptop dengan kamera gitu kan ya, cocok, udah tukeran lah, ya sama-sama membutuhkan, ya karena cocok, karena pas, maka itu bisa ditukar. Ya, ada lagi handphone dengan uang gitu kan, butuh uang, jual handphone untuk bayar praktikum, bayar wisuda, bayar apa, ditukar dengan uang dan oke, cocok gitu. Tapi coba lihat ini cocok nggak? Enggak ya. Saya senang dengan kejujuranmu. Waktu menyakitkan. Ya jelas sebanding lah. Sebanding ini yang satu ini hero ya saya. Itu brengsek. Ini kacau. Ya, sewaktu saya bertobat, nggak ada yang percaya kalau saya bertobat. Nggak ada yang percaya kalau saya hidupnya berubah. Sewaktu saya jadi hamba Tuhan, makin nggak percaya lagi. Makin di tengah-tengah kematian kalau saya, ada saudara saya datang jauh dan nggak pernah ketemu lagi. Sewaktu dia datang, di tengah-tengah yang lain pada terharu, pada nangis, dia ngomong, aku nggak percaya kalau dia jadi hamba Tuhan. Ya, dia jadi pendeta. Ah, masa sih? Bukannya dulu kayak gini. Ya memang, tetapi Yesus mati kayu salib karena menganggap saya berharga. Mungkin orang lain nggak menganggap saya berharga, ya nggak apa-apa. Tetapi Yesus menganggap saya sebagai orang yang berharga, maka dia tebus saya. Sewaktu saya menjadi orang yang dianggap Tuhan berharga, maka saya perlu untuk menghargai diri saya bahwa saya adalah orang berharga. Bahwa saya nggak perlu merendahkan diri saya nggak perlu mempermalukan diri saya nggak perlu untuk membuat saya menjadi orang yang minder, orang yang rendah, yang nggak berarti, yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan menganggap saya nggak berharga.
Padahal Yesus mati di salib karena merasa bahwa saya berharga. Yesus mati di salib karena menganggap saudara berharga. Iya enggak? Kalau nggak berharga, nggak perlu ditebus. Kalau nggak cocok harganya, nggak perlu ditebus. Ya kan saudara punya barang digadekan dan akhirnya pengen ditebus karena nggak merasa nggak berarti, nggak berharga, udah kadaluarsa, udah apa, udahlah nggak usah. Tetapi ini berharga, maka ditebus, bahkan bukan dengan emas perak permata, bukan dengan angka bilangan rupiah, tetapi ini dengan darahnya sendiri. Maka saya percaya saya adalah orang yang sangat berharga. Halo? Saudara berharga? Jadi sewaktu saya ditebus, maka saya dengan segala keberadaan saya, maka saya dengan segala apa yang ada di dalam diri saya dianggap sebagai berharga. Cara saya berbicara itu berharga, waktu saya berharga, tubuh saya berharga. Maka orang yang menghargai hidupnya nggak akan menyia-nyiakan tubuhnya, waktunya, perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya, karena semuanya berharga. Kita ditebus bukan cuma tubuhnya aja, tetapi seluruh potensi yang ada dalam diri kita semuanya ditebus. Oleh karena itu apa yang kita miliki itu sudah ditebus oleh Tuhan, dan itu semuanya berharga. Kemampuan bernyanyi berharga, kemampuan musik berharga, kemampuanmu berbicara berharga, kemampuanmu negosiasi itu berharga, kemampuanmu untuk mengkonseling itu berharga. Maka kembangkan itu menjadi sesuatu yang berarti. Karena kalau enggak, maka kita adalah orang yang cuma ditebus tubuhnya aja atau jiwanya aja. Kita selamat, yes, tapi di dunia kita nggak melakukan apa-apa. Selama kita menjadi orang yang berharga, maka kita akan memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk selama di bumi ini menjadi orang berarti. Halo? Yes? Mari kita lihat di slide berikutnya. Empty tomb. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi sewaktu kita ditebus, Yesus mati, tetapi dia bangkit lagi. Dan disinilah maut tidak dapat menghentikan dia, kuasa maut tidak bisa menghentikan Yesus. Yesus bangkit, dan setiap kita yang hidup di dalam Yesus adalah memiliki hidup yang berkemenangan. Hidup kita tidak dibatasi oleh apapun, tidak dihentikan oleh apapun. Oleh karena itu kembangkan bakat kita, kembangkan kemampuan kita, kembangkan potensi kita, karena tidak ada yang membatasi kita. Maut pun nggak bisa membatasi kita. Oleh karena itu kita perlu untuk bisa mengerti bahwa kita ini orang-orang berharga selagi kita hidup. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa selagi kita ada di bumi. Oke, slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana kita menjadi orang yang sangat-sangat spesial, sangat luar biasa. Oleh karena kebangkitan Yesus. Paulus mengatakan, "Ya, aku kendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya." Karena ada kedahsyatan daripada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita yang merasa diri kita berharga, mari kita hidup di dalam rasa berharga itu. Kita bisa saja di mana-mana saya menemui banyak orang. Saya melayani sejak tahun 96, ya, sampai sekarang mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum lahir. Tapi saya melihat banyak orang, terutama hamba-hamba Tuhan, yang mengatasnamakan kerendahan hati, tetapi banyak di antara mereka yang rendah diri atau merasa diri mereka nggak berharga. Karena apa? Karena diri mereka adalah merasa dia mengalami sesuatu yang mengucap syukur karena penebusan kuasa dari Yesus, tetapi selama di bumi, ya, dia selalu menjadi kecil, dia selalu menjadi sesuatu yang tidak berharga, nggak bisa apa-apa, nggak mau apa-apain karena merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa. Padahal Tuhan menebus kita dengan segala potensi kita. Mari kita lihat berikutnya 3 hal yang dilakukan Tuhan waktu dia mati dan bangkit. Yang pertama adalah rasa berharga.
Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-15 ayat keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kenapa? Karena yang satu ini berharga. Kalau nggak berharga, kalau nggak penting, nggak dicari. Saya masih punya 99, saya masih punya lebih banyak. Oleh karena yang satu ini berharga, yang satu ini penting, maka dia mencari. Jadi Yesus memulihkan kehidupan kita karena kita nih orang-orang yang berharga. Di dalam diri kita itu menjadi satu yang dalam diri kita ada satu yang berharga yang membuat kita dicari. Di mata Yesus kita adalah orang-orang yang benar-benar dirindukan kehadirannya, dinantikan kehadirannya. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang perlu untuk memperlakukan diri kita secara pribadi sebagai orang yang berharga. Tuhan, ucap syukur aku ditebus, ucap syukur aku sebagai orang berharga. Jadi selama kita mengetahui bahwa diri kita berharga, sekali lagi kita akan menghargai diri kita sendiri, memperlakukan diri kita sebagai orang-orang istimewa, memperlakukan diri kita sebagai orang-orang terhormat. Kita nggak perlu merendahkan diri kita sebagai orang yang bahkan untuk mempermalukan diri kita untuk bisa diterima oleh orang lain, untuk bisa dihargai oleh orang lain, membuktikan diri kita dengan kepura-puraan sehingga kita menjadi orang lain. Padahal diri kita dengan karakter kita, dengan potensi kita, dengan kemampuan kita, dengan gaya kita, dengan style kita adalah orang yang berharga di matanya. Kenapa kita jadi orang lain? Kita dilahirkan orisinil, tetapi kita kadang-kadang mati sebagai kopian, sebagai duplikat. Karena kita berusaha untuk hidup seperti orang lain, dan seperti diri kita sendiri. Kita perlu untuk menjadi orang yang mengerti bahwa kita dengan segala padanya kita berharga, kita ditebus, kita dicari. Amin. Mari kita lihat yang kedua, potensi. Tuhan menebus potensi yang ada dalam diri kita. Lukas pasal yang ke-15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi zaman dulu rangkaian dirham itu menjadi mas kawin atau tanda covenant, tanda ikat janji antara laki-laki dan perempuan. Sewaktu salah satunya hilang, maka itu bisa menjadi tanda bagaimana covenant itu bisa hilang. Sang suami atau yang laki-laki bisa menuntut cerai dari seseorang yang dirhamnya hilang. Rangkaian dirham itu, ya, itu hilang salah satunya. Seperti mas kawin yang membuat seorang itu harus menjaganya. Makanya dia dicari sampai malam pun dicari. Ini ceritanya kita bisa tahu sampai malam pun dia menyalakan pelita untuk apa? Untuk mencari. Sebisa mungkin harus didapatkan, sebisa mungkin harus ditemukan supaya ini lambang daripada covenant, lambang daripada ikat janji. Karena potensi daripada dirham ini bisa membuat keluarga bisa dalam kedamaian. Kalau ada satu yang hilang, maka kemungkinan bisa saja laki-laki menuntut perceraian, memutuskan hubungan, dan break covenant. Karena merasa wanita ini tidak menjaga mas kawinnya. Maka yang terjadi adalah dia berusaha betul mencari potensi satu dirham bisa memelihara keutuhan dalam keluarga, bisa menjaga covenant. Di dalam diri kita ada sesuatu yang besar yang membuat kita bisa menjadi seorang yang punya potensi. Kalau kita punya uang 1 juta di bank, terus 1.000-nya hilang, nggak ditulis 1 juta kan? Ya, ditulisnya ya 999.000. Ya, karena apa? Karena nggak lengkap. 1.000 kurang, 2.000 kurang, nggak genap 1 juta, nggak genap 1 miliar. Nah, maka kita bisa tahu dalam diri kita ada kemampuan untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mengembangkan jemaat, bisa melipat gandakan pertumbuhan,
bisa membuat jemaat semakin baik dengan potensi kita. Kita bisa melayani jemaat dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu banyak gereja sekarang membuka banyak ministry, banyak pelayanan supaya bisa mengakomodasi anggota jemaatnya supaya bisa maksimal, supaya bisa membantu pengembangan gereja. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah karir anggota gereja hanya berhenti di pimpin pujian, ya kan, guru sekolah minggu, terus pengkhotbah muda remaja, muda dewasa, jadi penyanyi, singer, pimpin pujian, mentok, karena nggak bisa naik lagi, ya. Gembala digantikan anak gembala lagi, ya. Potensi jemaat cuma itu aja. Padahal bisa punya pelayanan lain, sama berharganya, sama pentingnya untuk membantu pengembangan jemaat. Ya, bisa main teater, bisa kunjungan antar jemput jemaat, ya, bisa dekorasi, bisa membangun suasana ibadah dengan baik, ya, mengatur menjadi semacam IO untuk membangun event-event, membuat event-event khusus untuk bisa mengembangkan jemaat, menarik, ya, bisa buat apa saja. Ada banyak jemaat saya yang nggak pandai berbicara, nggak pandai depan, tapi dia sangat potensi dalam bidang lain. Ada satu jemaat yang dari perjalanan dia nggak bisa apa-apa, ngomong nggak bisa, kesaksian nggak bisa, apalagi bimbing bisa, nggak bisa. Ya, nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa. Ya, dia cuma bisa ikut-ikutan aja. Jadi saya lihat ini anak ini bisanya apa sih? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, apa gunanya di gereja kalau cuma bikin panas kursi aja, habis itu selesai lagi gitu kan. Tapi yang jelas dia punya potensi. Satu kali kita ada bikin kelompok teater, ya. Karena saya nggak mau setengah-setengah, saya panggil pelatih teater. Dan akhirnya anak itu ikut teater, ikut latihan teater, dilatih sama pelatih teater. Dan akhirnya dia nggak perlu berbicara, nggak perlu dialog panjang-panjang, dia cukup bisa menampilkan adegan, beberapa adegan, dan itu sangat menarik sekali dan sangat luar biasa tanpa ada dialog, dan dia dipakai dalam beberapa event jemaat, dan puluhan anak muda yang datang ke Tuhan gara-gara penampilannya dia sebagai pemain teater. Potensi. Ternyata anak ini bisa membawa banyak jiwa, padahal ngomong nggak bisa. Apalagi suruh berdoa, pas suaranya pelan, mengecil, ya, tiba-tiba amin gitu. Ini nggak bisa ngomong, ibarat. Dipaksa kesaksian nggak bisa. Yang terjadi adalah dia punya potensi. Sama seperti saya sewaktu saya ditebus oleh Tuhan, saya sebagai orang yang pemalu, orang yang minder, orang yang nggak bisa ngomong. Satu kali dalam kelompok sel yang isi cuma 4 sampai 5 orang, saya disuruh kesaksian. Sampai saya lulus, saya nggak bisa kesaksian. Minggu depannya bang, minggu depan lagi ya bang, minggu depannya terus, saya nggak bisa. Sampai saya menyadari bahwa saya perlu untuk belajar bicara. Satu saat saya ditunjuk untuk menjadi pemimpin sel, wakil pemimpin sel dulu. Habis jadi pemimpin sel, saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, tetapi saya belajar ngomong di depan kaca, ngomong terus setiap hari. Kos-kosan saya ada kacanya dan di depan kaca saya ngomong terus. Dan potensi saya untuk berbicara dengan banyak orang ternyata keluar. Ternyata bisa saya menjadi seorang pembicara. Dan saat ini saya ada di depan saudara bukan karena saya tiba-tiba ngomong lancar kayak gitu. Karena potensi itu muncul dan bisa ada di tengah-tengah saudara. Tuhan tebus potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan jadi jangan sampai karya dari saudara semua itu
mati dibawa ke kubur. Mungkin ada di antara saudara pandai bikin puisi. Ada di antara saudara bisa membacakan puisi apapun penghayatan. Satu teman saya nggak bisa ngapa-ngapain dulu, cuma bisa baca puisi. Tapi kalau setiap kali dia baca puisi, kita bisa nangis-nangis. Baca puisi. Satu kali baca puisi dari Leonard Ravenhill, diterjemahkan oleh mahasiswa sastra Inggris. Sangat luar biasa sekali. Ini anak sastra Inggris juga nggak bisa ngapa-ngapain, anak kecil, tetapi dia bisa menerjemahkan karya sastra dan dibacakan oleh orang yang memiliki potensi yang sangat baik untuk karya sastra. Dan akhirnya ada banyak orang dibangun hidupnya, banyak orang mengalami kehidupan yang diubahkan karena satu dari terjemahan orang ini, kedua dari pembacaan karya sastra itu. Dia jadi penyanyi, nggak bisa, malaikat pun balik lagi kalau dia jadi penyanyi karena suaranya bagus, ya kan? Jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri. Saya pun nggak memaksa diri saya untuk jadi penyanyi karena saya nggak pandai menyanyi. Ya, kalau saya dengan anak jemaat dibilang kalau ada masalah yang berat, dengar saja suara Bang Heru nyanyi. Ya, hidupmu nggak sehancur soalnya Bang Heru. Maksudnya suara saya lebih hancur daripada hidupnya dia. Jadi dia bersuka cita karena mendengar saya menyanyi. Ya, tapi ini apa lah, Tuhan punya filter yang banyak untuk mendengar suara saya, punya saringan yang banyak untuk mendengar suara saya dan berkenan di depannya. Amin. Saya menyanyi bukan untuk tampil di sini yang membuat saudara akhirnya kehilangan hadirat Tuhan karena mendengar suara saya. Saya menyanyi pribadi, ya, nyanyi di mobil, nyanyi di kamar, nyanyi di mana saja saya menyanyi, tetapi bukan untuk konser. Ya, potensi Tuhan tebus. Apa yang ada dalam saudara, apa saja. Ya, ada teman saya sekali lagi nggak bisa ngapa-ngapain selain pegang sound system. Tapi kalau dia pegang sound system, dia atur semuanya, itu sangat luar biasa. Ya, dan dia dikenal sebagai orang yang pandai untuk memainkan sound system. Dan itu luar biasa, dia tertarik tadi situ. Ngapain paksa dia jadi penyanyi? Ya, paksa dia untuk jadi youth leader? Nggak bisa. Karena anak-anak itu nggak bisa putar-putar gitu. Ya, tapi tombol-tombol di mixer bisa diputar-putar gitu. Ya, itu karena dia punya potensi di bidang itu. Mungkin orang lain nggak bisa, tapi buat dia itu sangat mudah untuk mengerjakan itu. Buat saya yang nggak peka, saya nggak ngerti mana yang harus diputar, yang mana harus dibiarkan. Saya nggak ngerti, tapi dia sangat mengerti, sangat paham. Karena apa? Tuhan menebus potensinya dia. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah penerimaan tanpa syarat. Ya, kita sudah sangat awal cerita di sini tentang anak yang terhilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah lalu pergi mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini cerita bagaimana Tuhan sudah mengampuni dia, mengampuni kita semua, dan menganggap kita sebagai pribadi yang berharga. Cerita selanjutnya adalah dikasih cincin, dikasih jubah, dan dikasih kasut. Ya kan? Status berubah dengan jubah. Ya, kondisi berubah dengan cincin yang dia pakai. Ya, saya nggak bahas tentang itu, tetapi orang yang brengsek sekalipun, sewaktu datang kepada Bapak terima. Tanpa syarat, kamu harus baik dulu ya nak, mandi dulu ya nak, dandan dulu ya nak, baru datang kemari.
dalam keadaan barusan saja dia tinggal dan makan di tempat yang najis, di peternakan babi, makan dari ampas babi, makanan babi. Saya rasa dia orang yang sangat bau. Ya, di Solo tuh ada tempat bekas peternakan babi. Saya punya teman bapaknya ternak babi. Dari jauh pun bau itu sudah nggak enak banget. Dan orang yang merawat di situ baunya minta ampun. Dan anak ini tinggal seperti itu. Dan dia ingat, di tempat bapakku ada banyak karyawan. Ya, aku datang ke rumah bapak untuk dapatkan makanan. Ya, jadi anak ini masih kotor, belum ganti jubah. Dia datang dengan pakaian bersih. Dia datang dengan pakaian yang sangat baik sebagai orang bangsawan, sebagai orang yang terhormat. Tetapi dia pulang dengan kondisi yang sudah habis. Bapaknya bilang, "Nak, kalau mau datang ke sini, kamu baik dulu. Kembalikan apa yang pernah papa kasih dulu. Ya, kamu berapa rupiah yang sudah kamu bawa. Ya, dengan syarat kamu datang ke sini. Jangan injak ke rumah papa lagi ya. Kalau kamu nggak mengembalikan uangmu, gitu kan? Ya. Papa nggak kayak gitu. Kita nggak dituntut untuk baik dulu untuk datang ke rumah papa. Kita nggak dituntut untuk sempurna dulu untuk datang ke rumah bapak. Bahkan dalam keadaan masih bau, bapaknya lari, merangkul dia, memeluk dia, dan mencium laki-laki yang bau tadi. Karena apa? Karena bapak mengasihi. Nggak menuntut kita untuk jadi baik dulu, tetapi kasihnya sangat luar biasa. Kalau saudara bisa lihat, anak ini datang menemui bapak, kembali ke rumah bapak karena apa? Contohnya, karena ada makanan di rumah bapak. Motivasi dia datang ke rumah bapak pun hanya untuk makanan. Tapi nggak peduli, bapak begitu sayang sama dia. Apapun motivasi awalnya, tetapi bapak merangkul dia, berlari untuk memeluk dia. Karena kalau enggak, maka anak ini kemungkinan akan dilemparin oleh warga situ, oleh masyarakat situ karena sudah mengkhianati bapaknya, sudah durhaka terhadap orang tuanya. Yang di dalam hukum pada zaman itu bisa saja dia dirajam karena anak durhaka, yang mengambil warisan selagi bapaknya masih hidup, menghambur-hamburkan hartanya. Tetapi bapaknya meluk dia. Mungkin orang lain nggak kenal, tapi bapaknya masih kenal. Bapak menanti kita dengan kondisi apapun, tidak menuntut, kamu pandai nyanyi dulu baru bisa melayani Tuhan. Kamu harus dandan yang rapi dulu baru bisa melayani Tuhan. Kamu harus punya ini dulu, itu dulu baru bisa melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan nggak punya apa-apa, tapi Bapak mengizinkan saya bisa melayani Tuhan. Saya nggak punya skill apa-apa, saya cuma gulung-gulung kabel, saya melayani Tuhan. Ya, saya cuma urus-urus kursi atau atur kursi. Saya melayani Tuhan. Gulung tikar, gelar tikar, angkat gitar, bawa kasihkan ke pemain gitar, bukan saya main gitar. Siapkan mic untuk penyanyi, bukan saya nyanyi. Waktu itu alat musik kita masih bongkar pasang, saya harus set drum, set semuanya untuk supaya orang lain bisa tampil. Sementara saya duduk di belakang hanya menikmati orang yang main. Dan saya mengucap syukur, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa ngatur itu, tetapi saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya nggak dituntut untuk pandai main drum dulu, baru saya bisa melayani Tuhan. Saya nggak dituntut untuk pandai bicara dulu, baru saya bisa melayani Tuhan. Jangan sampai kita bisa menjadi orang yang terhilang di rumah Bapa sama seperti anak sulung tadi. Kita bisa saja menjadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa dengan tidak bisa menikmati apapun di rumah Bapa. Oleh karena itu, saudaraku, terutama mahasiswa anak-anak muda, mari kita bisa melihat. Pertama, bahwa ada Tuhan yang menganggap kita berharga, yang Dia harus mencari kita sampai Dia menemukan. Dia menembus semua bakat, semua potensi yang ada dalam diri kita. Ya.
potensiometer, ya kalau saudara ada volume di sekarang nggak ada, semua pakai handphone ya. Dulu ada TV, ada radio yang ada potensiometernya, ada sound system yang ada potensiometernya, ya. Ada 1 sampai 10 misalnya, dan 0 sampai 10, ya. Kalau potensi kita sampai 10, ya sampai 10 lah, ya. Kalau cuma kita tampil sampai 1, 2 aja, kalau dalam sound system misalnya, itu suaranya masih kecil. Saudara masih punya potensi sampai 10, ya. Keluarkan potensinya. Kapasitas kita luar biasa. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bisa menghargai potensi yang Tuhan kasih. Bakat apapun yang Tuhan kasih bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, sewaktu saya masih punya anak, masih bayi-bayi, anak saya, istri saya bukan cuma suka gambar, tapi juga suka jahit, suka motong-motong, suka apa segala macam. Jadi ada pakaian dipotong, dijahit lagi untuk anak saya yang perempuan, ya. Terutama untuk anak perempuan, karena anak perempuan tuh dibikinin rok, dibikinin baju, dibikin apa tuh kelihatan menarik gitu. Jadi istri saya tuh harus setelah tidur, anaknya tidur sekitar jam 10, jam 11, baru setelah itu dia kerja. Setelah dia kerja, dia jahit apa segala macam, ya dia punya mesin jahit portable yang bisa dibawa-bawa gitu. Jadi akhirnya tengah malam pun dia jahit sampai jam 2, jam 3. Menurut saya yang laki-laki, ngapain sih beli aja di pasar Klewer kan cuma 20.000. Ya. Dan ngapain susah-susah? Ya, saya harus nemenin istri saya menjahit. Ya. Jadi rok, jadi baju, kan buat saya beli aja lebih gampang, lebih praktis. Tapi istri saya menjawab gini, ya udah nggak apa-apa, saya seneng kok. Pikir-pikir kok dia seneng kayak gini? Antinya seneng dikasih permata, di jalan-jalan mall, liburan ke luar negeri kan seneng, ada ya istri-istri kayak gitu ya. Ya dikasih tas mahal, seneng. Tapi istri saya senangnya begitu kan, biarin dia seneng tuh murah. Itu bahkan satu kali dia ngomong, nggak apa-apa, gue seneng kok. Terus Tuhan bilang, siapa yang ngasih bakat ke dia? Bukan kamu. Jadi ada dalam diri saya ada sebuah perkataan yang siapa yang memberi bakat dia? Bukan kamu. Ngapain kamu tahan dia untuk mengembangkan bakatnya? Ngapain kamu larang-larang dia untuk mengembangkan bakatnya? Jadi dia gambar-gambar tengah malam apa segala macam. Sampai akhirnya saya nggak nyangka kalau sekarang misalnya sudah ada di sini, ada di Canberra, ada di New York, ada di mana. Karena saya membiarkan dia untuk mengembangkan potensi. Coba kalau saya larang dia dari dulu, dia pun stres karena nggak bisa gambar, saya pun stres karena larang-larang terus. Ngapain kamu gambar? Ternyata saudara mungkin punya bakat sendiri, bikin puisi, kayak bikin lagu, kayak apa, kayak. Ya. Yang jelas kita bisa menjadi orang-orang berharga dengan potensi kita. Amin. Saudara punya potensi apa? Potensi melanggar aturan. Tidak itu. Jangan, ya. Oke, beberapa poin lagi kita akan selesai. Kebangkitan untuk menghidupkan apa yang telah mati. Ya, jadi semua yang mati, potensi kita, kemampuan kita, bakat kita yang pernah mati, Tuhan bangkitkan lagi. Saya ternyata punya kemampuan untuk bisa berbicara depan banyak orang, tetapi dimatikan karena saya minder, karena saya pemalu, saya nggak bisa berkembang. Tapi apa yang sudah mati itu dibangkitkan lagi. Dan ternyata puji Tuhan, paling nggak di depan saudara saya bisa berbicara. Mengucap syukur karena apa yang sudah mati tadi bisa bangkit lagi. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, dalam hidup yang kelimpahan. Satu saat
Saya akan bisa sharing tentang hidup yang berkelimpahan di dalam semua potensi yang Tuhan beri. Nah, kemarin kita lihat salah satu contoh di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12, 14, 15. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Slide-nya bisa diklik. Oke, cerita tentang Gideon. Ya. Mungkin saya akhiri dengan cerita di sini aja. Ya. Gideon adalah orang luar biasa, dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, membebaskan umat Tuhan. Ayat ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri, ayat ke-12 ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 14, lalu berpandanglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, kita baca sama-sama ya. Ayat 15, 1, 2, 3, tetapi jawabnya kepada Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kau bahwa yang paling kecil di antara suku Manasye dan orang yang paling muda di antara keluarga. Saudaraku, Gideon ditemui malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan berbicara seperti ini. Aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan ini menyebut Gideon sebagai orang yang gagah berani. Ini Gideon, kalau cerita di sini dia sedang bersembunyi di tempat pengirikan. Tetapi di tempat yang tersembunyi pun Tuhan menemui dan mengangkat dia untuk menjadi pahlawan, menghargai dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Dan kasih tugas seperti ini, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Orang Midian adalah bangsa yang kuat yang sedang menguasai umat Tuhan. Bukankah aku mengutus engkau? Orang yang minder, orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak menghargai dirinya sebagai seseorang yang berarti, sebagai seseorang yang berharga, sebagai seseorang yang punya potensi baik. Perhatikan baik. Kalaupun Tuhan menemui sendiri, mengangkat engkau, mengutus engkau, bisa saja kalau kita nggak pulih, bisa saja ngomong, aku nggak bisa Tuhan, aku ini siapa, aku nggak ngerti apa-apa, aku orang kecil, aku belum punya modal, aku nggak berani ke sana, aku takut kalau sendirian, aku takut kalau begini, aku nggak tahu apa-apa. Bukankah aku menyertai kamu? Ya tapi kan ada temannya aku sendiri. Bukankah aku menyertai kamu? Kalau orang yang belum pulih di dalam rasa berharganya, sampai Tuhan datang pun nggak berubah hidup kita. Sampai Tuhan menemui kita dan menjumpai kita, bahkan di ruang doa sekalipun, kita nggak akan berubah kalau kita nggak mau menghargai diri kita sendiri. Gideon orang yang luar biasa, dianggap Tuhan sebagai orang yang gagah perkasa, sebagai orang yang hebat, sebagai seorang pahlawan yang hebat untuk membebaskan, dan Tuhan menyertai dia. Apa yang ada dalam dirinya? Aku nggak bisa, aku kamu kecil, aku ngerti gimana dengan orang lain, pasukanku gimana, apa segala macam. Mungkin dia mempertanyakan kemampuannya dia, nggak ingat bahwa Tuhan akan mendampingi dia di dalam tugas yang sedang dipercayakan. Ada banyak misi gagal karena misionari gak berani. Ada banyak orang gak diselamatkan karena penginjilnya ketakutan. Ada banyak orang yang diselamatkan karena gak bisa sampai ke situ. Karena apa sih? Menganggap diri gak bisa, menganggap diri gak ngerti, menganggap diri takut. Satu kali saya dalam pelayanan misi, saya selalu ditemani kalau dalam pelayanan misi. Saya diserai oleh teman saya, dan misi saya bukan misi yang hebat-hebat. Ya, misi saya pergi ke Surabaya,
pergi ke Salatiga, pergi ke Magelang, merintis jemaat, memulai jemaat, naik motor. Jadi kehujanan, kepanasan, segala macam. Satu kali saya nggak ada yang nemani, jadi saya sendiri. Dan rasanya orang di gereja tuh omongnya aja banyak. Tenang bang, aku akan temani, aku akan dampingi bang. Ini orang banyak banget ngomong kayak gitu. Ya suatu saya diutus dan didoakan di depan jemaat. Oh banyak orang yang ngasih support, selamat teman, jangan takut, jangan ragu hubungi saya kalau abang perlu, jangan ragu untuk minta bantuan kalau abang perlu. Giliran saya pergi, satu pun gak ada yang mau nemani. Ini aku Tuhan utuslah dia. Jadi satu kali saya benar-benar kecewa betul. Orang ngomong aja nih gitu. Selama saya naik bis Mira dari Jogja ke Surabaya, saya sendiri dan saya merenung. Her, tenang aja, aku menyertai kamu. Cukup. Sejak itu saya kemana-mana sendiri. Saya merintis jemaat pun gak minta modal, gak ngajuin proposal, karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Amin. Kalau orang hidupnya gak pulih, sekali lagi, Tuhan menjumpai kita dan mengutus kita pun kita tetap gak mau. Nih sama kayak gini. Padahal ceritanya, suatu Gideon maju, Tuhan menyertai kan. Langsung 32 orang menyertai dia. Daftar jadi pasukannya, betul kan? Dipakai sampai akhirnya berapa? Cuma 300 orang tuh. 300 orang pun akhirnya nggak perang kan? Semua musuhnya mati karena ada hujan batu dari atas. Tuhan yang berperang. Bukan dia, tapi Tuhan butuh orang. Tuhan butuh orang. Tuhan butuh Elia, butuh Daud, butuh Gideon, butuh Musa. Tuhan butuh orang. Walaupun dia bisa lakukan tanpa orang, tetapi Tuhan mau bersama dengan kita. Amin. Jadi siapa orangnya? Harus ada orangnya yang mengerti bahwa dia memiliki potensi dan menghargai penyertaan Tuhan bahwa ini yang harus kita lakukan. Jadi penebusan Tuhan itu menebus semua potensi yang dalam diri kita. Rasa berharga kita yang jadi sangat penting. Amin. Amin. Satu saat saudara pergi ke ladang misi. Belum ada sponsor. Kalau saudara diutus Tuhan, yakin diutus Tuhan, akan ada orang yang support gitu Pak. Amin. Tapi jangan pura-pura diutus Tuhan padahal nggak diutus. Ya kan? Saya kalau ngikutin perasaan, saya banyak kecewa dengan orang. Tetapi saya tahu bahwa saya diutus oleh Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa luwetnya senjata sama sekarang. Jadi jangan berharap sama orang. Ubah mindset kita. Kita orang berharga, orang-orang yang memiliki potensi. Tuhan menebus semua potensi kita untuk kemuliaannya dipakai sebagai alat bagi kemuliaan. Dan kita menjadi orang-orang yang sangat penting di generasi ini. Dunia sedang menantikan orang-orang yang memiliki rasa berharga. Nggak perlu saudara merendahkan diri saudara, nggak perlu saudara menjadi orang lain. Saudara perlu yakin bahwa saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Hidup sudah cukup. Amin. Amin. Satu kali saya ketemu yang cerita terakhir ya, sebelum doa. Ya. Satu kali saya dalam pertemuan hamba Tuhan. Saudara tahu dalam pertemuan hamba Tuhan itu adalah intimidasi. Waktu saya ketemu dengan hamba Tuhan, mereka sudah mobil, sudah punya kantor yang bagus, segala macam. Dan saya datang dalam pertemuan itu naik motor R-King pada tahun itu. Tahun itu R-King motornya maling kan. Tapi saya senang balap-balapan saya dulu. Ya senang kencang. Jadi saya naik motor R-King, ketemu pertemuan hamba Tuhan. Pak Heru pulang naik apa? Itu Pak, naik motor. Pak, R-King. Iya Pak. Oh, begitu aja. Bukan intimidasi guys. Gitu aja. Bapak kantornya di mana? Saya belum punya kantor Pak. Saya masih ngontrak. Oh, ngontrak Pak. Jadi belum gereja.
lebih, ya, ditambah para anggota semua. Oh, jadi belum gereja, belum punya gereja, belum. Jadi ibadahnya di mana? Ibadah saya di kafe. Di kafe. Masa sih? Di kafe. Saya ibadah waktu itu sekarang di Sultan Hotel, Sunan apa ya? Dulu Quality Hotel di Solo, di musik room ya. Kalau malam jadi tempat dugem, paginya buat ibadah. Serius. Dan ratusan orang bertobat di situ, jangan salah. Kita menjangkau orang yang tidak dijangkau oleh gereja, betul kan? Apa kita cuma mindahin gereja doang? Mindahin anggota gereja orang aja? Kita harus menjangkau orang yang ancur, orang yang ke gereja, yang sukanya ke kafe, sukanya ke diskotik, itu yang kita jangkau. Kalau orang sudah rajin ke gereja, ngapain kita jangkau lagi? Tuhan gak disenangkan dengan pertambahan jiwa karena memindahkan dari 5 orang. Dan itu dibaptis lagi. Seolah-olah saya menjangkau orang yang memang tidak dijangkau oleh gereja. Ya, orang-orang yang dibuang oleh gereja tetapi dihargai oleh Tuhan. Itu tadi makanya orang nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Kalau perpindahan di musik mah banyak antar gereja tuh banyak lah. Saudara akan mengalami sebagai orang yang ada dalam lingkungan gereja. Kamu dibayar berapa di gereja sana? Pindah aja di gereja, aku bayarnya segini. Saudara jangan tertarik dengan kayak gitu. Amin. Saudara harus melayani dengan kasih yang saudara sendiri. Nilai saudara tidak dibayar dengan uang. Harga diri saudara nggak dibayar dengan uang. Saudara berharga karena Tuhan sudah menebus saudara. Dan hargai apa yang sudah Tuhan percayakan. Hormati apa yang sudah Tuhan percayakan. Kembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Amin. Satu kali saya ditawarin pindah ke Jakarta, pindah ke Bandung, ya, pindah sini aja, pindah sini. Saya kasih kantor, saya kasih ruko, saya kasih apa. Tuhan percayakan saya di Solo. Susah di Solo, betul susah di Solo. Susah saya di Solo. Tapi ini kepercayaan Tuhan, saya jadi happy di Solo. Saya happy dengan orang-orang yang saya temui, saya happy dengan orang-orang saya lain, dan saya happy juga dengan saudara. Karena saya berusaha untuk menghargai apa yang Tuhan percayakan. Berapa kali saya ingin ditarik ke tempat lain, ada di gereja yang lebih besar lagi, saya mau besar dulu. Saya ada di dalam apa yang sudah Tuhan percayakan. Itu saja. Masalah jumlah, masalah banyak bukan ukuran. Kesetiaan di mata Tuhan itu ukurannya, bukan masalah jumlah. Amin. Hargai diri kita. Boleh tinggi musik naik. Penyanyinya juga jangan izinkan saya menyanyi pada ini. Yuk kita berdiri, kita berdoa.